1984 merupakan sebuah novel karangan George Orwell yang menceritakan tentang seorang anggota partai bernama Winston Smith yang hidup di sebuah negara di bawah sistem pemerintahan totalitarianisme oleh Big Brother atau bom besar. Kehidupan yang menyedihkan, membosankan, dan memuakan, serta begitu hampa, membuat Winston Smith mempertanyakan status quo yang berkuasa atas negeri yang ia tinggali. Totalitarianisme sendiri merupakan istilah dalam politik yang berarti sistem pemerintahan yang tidak memberikan kebebasan individu serta mengontrol seluruh aspek kehidupan individu. Di dalam negeri yang totaliter, kebebasan adalah sebuah kemustahilan. Baik itu kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, kebebasan untuk mengejar kebahagiaan, kebebasan untuk mencari pasangan dan kasih sayang, bahkan kebebasan untuk meluapkan emosi sebagaimana manusia. Kemudian tidak ada lagi yang namanya privasi. Segala yang kau lakukan diawasi oleh partai. Berpikir kritis dianggap sebagai sebuah kejahatan yang hakiki. Kejahatan pikiran atau crime thing adalah sebutannya. Kau akan ditangkap oleh apa yang disebut sebagai polisi pikiran. Bahkan menulis buku harian juga dianggap sebagai sebuah kejahatan besar. Kau bisa dihukum berat karenanya. Jika kau ingin menikah dan memiliki anak, itu hanya diperbolehkan atas dasar dedikasimu kepada partai. Anakmu ialah hasil pengabdianmu kepada partai, bukan atas dasar cinta atau emosi naluriah manusia yang kau miliki atas pasanganmu. Anakmu hadir karena ia kelak akan menjadi anggota partai dan mengabdi pula kepada partai. Sebab demikian hanya itu yang diizinkan oleh partai. Kau harus hidup hanya sebagaimana yang diperbolehkan oleh partai. Apabila partai berkata 2 ditambah 2 sama dengan 5, walaupun akal sehatmu menentang keras bahwa itu salah, kau akan dipaksa dan dibuat untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Partai adalah sumber kebenaran absolut. Mengutip bukunya George Orwell, pada akhirnya partai akan mengumumkan bahwa 2 tambah 2 itu 5, dan kau akan terpaksa mengakuinya. Tidaklah terelakkan bahwa mereka akan membuat pernyataan itu cepat atau lambat. Logika posisi mereka menuntut itu. Tidak hanya validitas pengalaman, tetapi adanya realitas eksternal secara diam-diam disangkal oleh falsafah mereka. Bid'ah dari bid'ah itu akal sehat. Dan jika kita pikirkan baik-baik, bukankah Indonesia juga punya gejala-gejala semacam ini? Pejabat anti kritik, buzzer influencer, pengkerdilan atas intelektualitas, kritik diadili, demokrasi yang kukira dikuasai oligarki, kemudian kemampuan berpikir dibatasi, dan mungkin masih banyak lagi. Kebebasan ialah menurutku mestinya menjadi harga mati. Kebebasan adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Kebebasan akan cinta, kebebasan akan hidup, kebebasan akan mencari kebahagiaan sesuai cara mereka masing-masing. Mengutip bukunya George Orwell, kebebasan ialah kebebasan untuk mengatakan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Jika itu dijamin, semua yang lain mengikuti. Di dalam buku ini, berita tentang masa lalu dan masa kini dikuasai penuh oleh partai. Sebab segala bentuk catatan terkait masa lalu dipalsukan, dan berita masa kini dikarang sesuka hati sesuai kepentingan partai. Berita masa silam maupun masa kini ialah hasil proses mengarang bebas para staf yang bekerja di Kementerian Kebenaran. Sebuah ironi karena kementerian tersebut sesungguhnya memberitakan kebohongan. Sulit membedakan apakah suatu berita atau sejarah itu fakta atau hanya hasil imajinasi para staf. Bahkan lebih parahnya, masa lalu tidak hanya diubah, melainkan sungguh-sungguh dihancurkan. Palsu, semuanya palsu. Segala yang diberitakan oleh partai adalah omong kosong. Mengutip bukunya George Orwell, dan jika semua orang lain menerima kebohongan yang dipaksakan partai, jika semua catatan menceritakan dongeng yang sama, maka dusta itu lulus dan masuk ke dalam sejarah serta menjadi kebenaran. Inilah pentingnya menurutku belajar sejarah dan membaca sejarah. Inilah pentingnya untuk tidak pernah sekalipun melupakan sejarah dan mencatatnya. Sebab jika kita dapat dengan jelas mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, seperti bagaimana kondisi dan situasinya sebuah negara, apakah baik atau malah buruk, maka kita dapat melakukan perbandingan dengan jelas tentang masa kini. Dan apabila kita dapat melakukan perbandingan antara masa lalu dan masa kini,
Maka dapat kita ketahui pula apakah masa kini lebih baik atau lebih buruk bila dibandingkan dengan masa lalu. Dan apabila kita telah mengetahui hal yang demikian, maka tentunya kita bisa menyadari ada ketidakberesan atau mungkin kepatutan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, kita punya dasar untuk memberontak, sehingga pemerintah akan tunduk pada rakyat, dan kita tidak mudah untuk dibodoh-bodohi. Mengutip bukunya George Orwell. Dan ketika ingatan pampat dan catatan tertulis dipalsukan, kalau itu terjadi, pernyataan partai yang mengaku telah memperbaiki kondisi kehidupan manusia haruslah diterima, sebab tidak ada dan tidak akan pernah bisa ada lagi tolok ukur untuk menguji pernyataan itu. Dan apabila partai dapat dengan suatu cara menguasai masa silam dan masa lalu, maka kekuasaan absolut adalah sebuah keniscayaan bagi partai. Dan rakyat hanyalah akan menjadi segerombolan makhluk tanpa harga yang dapat dihisap semaunya oleh partai. Mengutip bukunya George Orwell, dia yang menguasai masa silam, menguasai hari depan. Dia yang menguasai hari ini, menguasai masa silam. Ada satu nama penting di dalam buku ini. Nama itu adalah Goldstein. Ia dianggap sebagai pemberontak yang kejam. Nama ini digunakan sebagai sasaran luapan kebencian bagi setiap anggota fanatik partai. Goldstein diasingkan, dicaci maki, disumpah serapah, dihujat habis-habis, soal apa yang ia lakukan sungguh hina, jahat, dan berbahaya. Namun, ketahuilah bahwa Goldstein lah satu-satunya simbol kebenaran dan kewarasan itu. Mengutip bukunya George Orwell, dia menghina bom besar, dia mengutuk kediktatoran partai, dia menuntut segera berdamai dengan Eurasia. Dia memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berpikir. Dia meneriakkan dengan histeris bahwa revolusi telah dikhianati. Di dalam negara di mana penguasa berlaku sewenang-wenang, keji, nista, dan berdusta, sudah sepatutnya aku kira sebagai warga negara kita berontak. Itu ialah bahwa penanda kita masih waras. Sebab kewarasan sendiri ialah penanda kita masih manusia. Mengutip bukunya George Orwell. Bukan dengan menjadikan dirimu terdengar, melainkan dengan mempertahankan kewarasanmu sendirilah engkau mengemban pusaka warisan kemanusiaan. Namun itu juga berarti bahwa kau harus siap untuk menjadi sepi, diasingkan, bahkan mungkin dihujat habis-habisan, seperti yang terjadi belakangan ini di negara kita. Manakala seseorang mengkritik kebijakan pemerintah, ia seringkali dihakimi sebagai seseorang yang tak terima akan kekalahan. Mengutip bukunya George Orwell, ini adalah sosok hantu kesepian, mengucapkan sebuah kebenaran yang tak seorang pun akan pernah mendengarnya. Perihal kesepian, ialah harga yang kiranya perlu untuk dibayarkan bagi seorang pemikir. Hal itu bagiku, ialah hidup yang layak dan berarti. Kau begitu erat merangkul idealismemu, sebab bagimu itu lebih baik dibandingkan menjadi penjilat pantat penguasa. Adalah sebuah dosa besar bagi dirimu sendiri apabila kau mengkhianati nilai-nilai yang kau yakini. Mengutip bukunya George Orwell, menjadi minoritas, bahkan minoritas yang hanya satu orang pun, tidak membuatmu gila. Ada kebenaran dan ada ketidakbenaran. Dan kalau kamu terus memegang teguh kebenaran itu, meski sampai harus menentang seluruh dunia pun, kamu tidak gila. Waras atau tidak bukanlah soal angka statistik. Eufemisme adalah istilah yang mengacu pada ungkapan yang lebih halus, sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Misalnya kata meninggal dunia diganti atau mati. Dalam politik, ini juga digunakan dalam konteks mengaburkan kebijakan yang dalam kenyataannya merugikan rakyat, tapi dinyatakan ke publik dengan bahasa yang sedemikian hingga seolah memberi kesan bahwa kebijakan tersebut memihak kepentingan rakyat. Dengan kata lain, hal ini bertujuan untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan memanipulasi persepsi publik. Sebagai contoh, penyelesaian tarif digunakan alih-alih kenaikan harga. Dalam buku ini, istilah ini disebut dengan pikir ganda atau double think. Mengutip bukunya George Orwell, pikir ganda berarti daya untuk pada saat bersamaan memuat dua keyakinan yang bertentangan dalam pikiran dan menerima kebenaran keduanya. Misalnya, ada kata hitam dan putih, yang sebagaimana kita ketahui memiliki dua arti yang berlawanan. Namun, jika musuh partai mengatakan hitam adalah putih, maka itu dianggap sebagai kebiasaan curang
yang bertentangan dengan fakta yang gamblang dan lugas. Jika partai mengatakannya dan menuntut disiplin kepada para anggota partai, maka mereka harus memberi kerelaan yang loyal untuk mengatakan bahwa hitam adalah putih. Selain itu juga, kata ini juga berarti kemampuan orang untuk percaya bahwa hitam adalah putih dan melupakan dia pernah meyakini sebaliknya. Mengutip slogannya partai, perang ialah damai, kebebasan ialah perbudakan, kebodohan ialah kekuatan. Bagaimana mungkin perang ialah damai? Berapa besarnya kebohongan itu bila dikatakan kebebasan ialah perbudakan? Kau harus menyadari bahwa pernyataan demikian ialah merupakan suatu pelecehan terhadap intelektualitas seseorang sebagai manusia yang diberi akal sehat oleh Tuhan. Dan jangan sekalipun kau telan pernyataan-pernyataan yang semacam itu. Dan aku kira pula adalah sebuah kejahatan yang besar dari keyakinan yang mengatakan bahwa kebodohan adalah kekuatan. Tak pernah dalam semesta manapun kebodohan adalah kekuatan. Pengetahuan ialah kekuatan. Itulah yang benar. Namun begitulah para elit penguasa, bukan? Yang ingin mempertahankan keserakahan dan kekuasaannya dengan memelihara kebodohan di kalangan masyarakat. Sebab apabila masyarakat telah sanggup untuk berpikir kritis, pertanda bahayalah bagi para elit tersebut. Begitulah mereka membentuk pikiran-pikiran masyarakat. Kau siarkan sebuah kebohongan berkali-kali, menjemalah ia menjadi kebenaran yang diyakini. Mengutip bukunya George Orwell, kontradiksi-kontradiksi ini tidaklah kebetulan dan juga bukan hasil kemunafikan yang biasa-biasa saja. Itu semua adalah penerapan pikir ganda secara sengaja, saksama, dan terencana. Karena hanya dengan merujukkan kontradiksi-kontradiksi kekuasaan dapat dipertahankan hingga tak terbatas. Membaca buku ini membuatku semakin sadar betapa pentingnya peran pendidikan bagi setiap diri manusia. Pendidikan bagiku merupakan cahaya yang dapat menyelamatkan kita dari kegelapan dunia. Ia melepaskan belenggu kesengsaraan. Ia pula memerdekakan perbudakan. Menjadi orang berpendidikan berarti kau merdeka secara penuh atas hidupmu. Kau sanggup mandiri dan tak bergantung pada suatu apapun. Dan kau sanggup untuk berdiri di kakimu sendiri. Di buku ini diceritakan tentang nasib kaum proletar. Kaum proletar sendiri merupakan lapisan sosial yang paling rendah dalam masyarakat. Mereka bahkan dianggap bukan manusia. Kesetaraan mereka ialah setara dengan binatang. Mereka dirasa tidak perlu untuk diberikan hak atau perasaan politik yang kuat. Mereka dibiarkan hidup dan berkembang biak sesuka hati, lalu kemudian mati. Mengutip bukunya George Orwell, mereka lahir, dibesarkan di selokan, mulai bekerja pada usia 12, melewati masa ranum yang singkat yang ditandai dengan kecantikan dan berahi. Kawin pada usia 20, sudah setengah tua pada usia 30-an, dan mereka mati, sebagian besar pada usia 60. Kerja fisik yang berat, merawat rumah dan anak-anak, bertengkar dengan tetangga, film, sepak bola, bir, dan terutama judi memenuhi cakrawala pikiran mereka. Kita tentu bisa melihat fenomena ini juga terjadi di kehidupan nyata. Sebagian besar orang tidak tahu bahwa kehidupan memiliki makna yang lebih mendalam dari apa yang dikira. Sehingga apabila mereka menemukannya, mereka tak akan lagi disibukkan dengan kenikmatan fana, hiburan penumpul daya pikir, dan hal-hal remeh lainnya. Kita juga bisa melihat apa yang terjadi pada rakyat kelas menengah ke bawah di Indonesia. Kemiskinan, judi online, pinjaman online, bunuh diri karena utang, dan masih banyak lagi penderitaan yang tak sanggup untuk kita bayangkan. Di buku ini juga membahas hal yang demikian. Mengutip bukunya George Orwell, lotre itu hadiahnya sangat besar dan diundi seminggu sekali. Adalah satu-satunya peristiwa publik yang diperhatikan dengan serius kaum prol. Mungkin saja untuk sekian ribu proletar, lotre itulah alasan pokok, kalau bukan satu-satunya, untuk bertahan hidup. Itulah kegembiraan mereka, kebodohan mereka, obat penghilang rasa sakit mereka, perangsang intelektual mereka. Maka karena kesibukan pergumulan itu, kaum proletar tak punya daya pikir yang cukup dan waktu yang sempat untuk memperhatikan berita-berita penting yang pada kenyataannya begitu memengaruhi kehidupan mereka. Berita penguasa yang sundang-wendang, berita pejabat tersangka korupsi, berita demonstrasi kebijakan pemerintah yang dungu. Mereka buta akan itu semua. Namun mereka begitu besar matanya apabila itu menyangkut hal-hal remeh. Mengutip bukunya George Orwell, mereka ingat sejuta hal yang tanpa guna, pertengkaran dengan rekan sekerja, mencari pompa selang yang hilang,
ekspresi wajah seorang saudara perempuan yang sudah lama meninggal, debu yang terpilin-pilin pada suatu pagi berangin 70 tahun yang lalu. Sedangkan segala fakta yang relevan berada di luar lingkup visi mereka. Mereka seperti semut yang dapat melihat benda-benda kecil, tetapi benda-benda besar tidak. Dan apabila daya pikir kritis itu tidak dimiliki oleh rakyat, maka niscaya akan begitu teruslah kehidupan mereka, membantu yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan hidup mereka ialah sungguh melarat. Mereka sendiri tak sanggup untuk melawan. Mengutip bukunya George Orwell. Bahkan ketika mereka tidak puas, dan ini kadang terjadi, ketidakpuasan mereka tidak akan sampai kemana-mana. Karena tanpa wawasan yang luas, mereka hanya dapat memusatkan perhatian pada kekecewaan tertentu tentang soal-soal sepele. Kejahatan-kejahatan yang lebih besar selalu luput dari perhatian dan pengetahuan mereka. Entah rakyat setengah sadar atau sepenuhnya sadar, aku harap mereka dapat merasa bahwa dunia yang mereka tinggali kini begitu menyesakan dan memuakkan. Aku harap rakyat mampu untuk merasakan bahwa ada yang salah. Namun sekali lagi, rakyat bisa apa? Kemampuan mereka dalam memberontak dan menggelegarkan suara terhadap ketidakadilan tidaklah mampu mereka lantangkan. Maka di titik inilah kau akan sadar bahwa kemampuan dalam menyampaikan ide dan gagasan begitu krusial dan merupakan keahlian fundamental dalam hidup seseorang. Hal ini kukira disebabkan karena rakyat yang telah abai terhadap pentingnya pendidikan, dan disebabkan juga pula oleh kejahatan yang dilakukan pemerintah terhadap pendidikan dan rakyat itu sendiri. Mengutip bukunya George Orwell, sebelum mereka menjadi sadar, mereka tidak akan pernah berontak, dan sebelum mereka berontak, mereka tidak pernah menjadi sadar. Dan menurutku, apabila kebodohan itu sudah mantap tertanam di dalam kepala rakyat, dan daya pikir mereka telah runtuh sampai ke titik nol, maka dimulailah kebijakan-kebijakan surga duniawi bagi kepentingan penguasa sendiri. Rakyat ialah warga asing di negara mereka sendiri, dan negara bagi rakyat ialah laksana neraka derita, tiada berkesudahan. Namun sekali lagi, rakyat menganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Mengutip bukunya George Orwell, pandangan dunia partai tertanamkan secara paling sukses dalam diri orang-orang yang tidak mampu memahaminya. Orang-orang itu dapat dibikin menerima pemerkosaan realitas yang paling terang-terangan, karena mereka tidak pernah sepenuhnya memahami besarnya hal-hal yang dituntut dari mereka, dan tidak punya cukup minat pada peristiwa publik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena kurangnya pemahaman, mereka dapat bertahan waras. Mereka sedar menelan segala sesuatu, dan apa yang mereka telan bulat-bulat itu tidak mencelakakan mereka, karena tidak meninggalkan sisa dan limbah apapun. Persis seperti butir jagung yang akan keluar lagi tanpa dicerna melewati tubuh burung. Disinilah peran pendidikan itu penting menurutku. Ada sebuah kutipan yang begitu aku ingat terkait hal ini. Kutipan itu berbunyi, "If you feed a man a fish, you feed him a day. If you teach a man how to fish, you feed him lifetime." Apabila kau memberi seseorang ikan, kau akan membuat dia kenyang sehari. Apabila kau mengajari seseorang memancing, kau akan membuat dia kenyang sepanjang hidupnya. Pendidikan ialah hak semua manusia. Dengan memberikan pendidikan yang setara dan merata ke setiap orang, dunia akan menjadi tempat yang baik untuk ditinggali kukira. Apabila masyarakat itu terdidik, maka mereka akan memiliki daya pikir. Apabila mereka memiliki daya pikir, mereka akan begitu kritis hingga titik di mana mereka akan sanggup untuk melawan ketidakadilan yang dilanggengkan oleh pemerintah. Dengan pendidikan, kau mampu untuk memperjuangkan hakmu, membela harkat martabatmu, berbicara akan kebenaran dan keadilan. Sebab seperti yang sudah aku singgung sebelumnya bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Aku juga mempunyai sebuah pandangan bahwa kita tidak bisa begitu naif untuk meyakini bahwa para politisi akan menolong rakyat dan mencerdaskan mereka. Aku lebih meyakini bahwa setiap masing-masing dari kita harus memiliki kesadaran diri serta perlu untuk mengambil peran dalam menyebarkan gagasan politik yang baik, benar, dan adil kepada sesama warga negara. Dengan harapan bahwa kesadaran kelas dan kesadaran politik yang disebarkan oleh masing-masing dari kita itu akan menciptakan efek bola salju yang suatu saat akan berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Mengutip bukunya George Orwell, satu-satunya kehidupan sejati kita ada pada masa depan. Kita akan ambil bagian di dalamnya sebagai segenggam tanah dan serpihan tulang belulang. Tetapi seberapa jauhkah masa depan itu mustahil kita ketahui. Barangkali saja 1000 tahun.
Saat ini tidak ada kemungkinan apapun selain memperluas wilayah kewarasan sedikit demi sedikit. Kita tidak dapat bertindak secara kolektif. Kita hanya dapat menyebarkan pengetahuan kita keluar dari individu ke individu, generasi ke generasi. Sebagaimana pepatah dari Afrika berbunyi, apabila kau bukan bagian dari solusi, maka kau bagian dari masalah. Maka aku dengan penuh kesadaran memilih untuk menjadi bagian dari solusi, dan aku berharap kau begitu pula. Kita adalah minoritas yang melawan mayoritas. Mengutip bukunya George Orwell, kamu ini orang mati, milik mereka lah hari depan. Tetapi kau bisa ikut memberikan andil bagi hari depan itu kalau kau jaga pikiranmu tetap hidup, sebagaimana mereka menjaga raga mereka tetap hidup. Dan edarkan doktrin rahasia bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Di dalam buku ini pula diceritakan bahwa ada suatu upaya yang dilakukan oleh partai untuk mengubah cara berkomunikasi warga negaranya dari apa yang disebut dengan all speak menjadi news speak dengan cara mengurangi kosakata sampai titik minimumnya. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab semakin sedikit kosakata yang diketahui oleh warga negara, semakin sempit dan sederhana pula cara mereka berpikir. Mengutip bukunya George Orwell, Newspeak dimaksud tidak untuk merentang, melainkan menciutkan lingkup pemikiran. Dan usaha ini secara tak langsung ditunjang dengan memangkas pilihan kata hingga ke tingkat minimum. Semakin sempit dan sederhana cara mereka berpikir, semakin mudah mereka untuk dikendalikan dan dikuasai. Semakin sulit pula mereka untuk menyuarakan hak-hak mereka, melawan pemerintah yang berkuasa, dan melantangkan kebenaran dan keadilan. Mengutip bukunya George Orwell, tetapi kemelesatan lain yang sama besarnya dapat saja dan memang terjadi tanpa mendatangkan akibat politis, karena ketidakpuasan tidak dapat terungkap dengan lantang. Kemudian ada satu contoh di dalam buku ini perihal pembatasan kata, yang kukira juga terjadi di Indonesia. Mengutip bukunya George Orwell, ada beberapa kata payung menaungi kata-kata seperti itu, dan dengan menaungi itu melenyapkannya. Semua kata yang mengelompokkan diri di seputar konsep kemerdekaan dan kesetaraan misalnya, dicakup dalam satu kata saja, yaitu crime think, atau kejahatan pikiran. Sedangkan semua kata yang mengelompokkan diri di seputar konsep objektivitas dan rasionalisme tercakup dalam satu kata saja, yakni all think. Bukankah ini juga terjadi di Indonesia? Ketika kita mengkritik pemerintah, disebutlah kita sebagai anak haba atau barisan sakit hati. Ketika kita protes akan suatu kebijakan, dikatakanlah kita sebagai kurang bersyukur. Bila ada yang menempuh pendidikan tinggi, dikatakanlah sebagai pengangguran dengan gaya. Membaca buku dianggap sebagai ketinggalan zaman, dan masih banyak contoh nyata lainnya. Hal ini menurutku tentu berbahaya bila dibiarkan saja. Sebab seolah dengan kita berpikir kritis dan menjadi kritis, hal demikian diasosiasikan dengan perbuatan buruk dan salah. Padahal sesungguhnya, hal waras itu sangatlah diperlukan dalam kita berdemokrasi di negara ini. Bahkan tak sampai di situ, partai juga melakukan singkatan-singkatan dalam mengatur cara berkomunikasi warga negaranya, yang diperuntukkan tidak hanya untuk menghemat waktu, tapi lebih dari itu. Hal ini sesungguhnya merupakan ciri paling mencolok di negara-negara totaliter dan organisasi totaliter. Contoh-contohnya antara lain adalah Nazi, Gestapo, Komintern, Impresor, Agitprop. Mengutip bukunya George Orwell, pada mulanya praktik ini digunakan seolah secara naluriah, tetapi dalam bahasa Newspeak itu digunakan dengan maksud dan tujuan yang sadar. Dipandang bahwa dengan melakukan penyingkatan nama seperti itu, maka ini berarti menyempitkan makna dan secara halus mengubahnya, yakni dengan memangkas bagian terbesar dari asosiasi yang akan terus menempel seandainya tidak disingkat. Sebagai contoh, mengutip, kata-kata komunis internasional misalnya, mengundang gambaran tentang persaudaraan manusia di seluruh bumi, bendera merah, barikade, Karl Marx, dan Komuna Paris. Sedangkan kata Komintern hanya menyaran tentang suatu organisasi yang terjalin erat dan seperangkat ajaran yang tertetapkan dengan baik. Akronim itu mengacu pada sesuatu yang sama mudahnya dikenali dengan kursi atau meja, dan maksud kegunaannya pun sama terbatasnya dengan kursi maupun meja. Komintern adalah sepatah kata yang dapat diucapkan nyaris tanpa berpikir. Sedangkan komunis internasional adalah frasa yang tentangnya orang harus berhenti untuk memikirkannya, sekurangnya sejenak. Hal ini membuatku sadar bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya untuk berpikir kritis, serta menjadi senjata perlawanan untuk melawan penguasa yang senang-senang. Semakin lihai kau berbahasa, semakin besar pula kekuatanmu.
Semakin kaya kata yang kau ketahui, semakin luas pula lingkup pemikiranmu. Semakin luas lingkup pemikiranmu, semakin luas pula kekuasaanmu. Kata-kata ialah laksana peluru yang dapat kugunakan sebagai senjata untuk menumbangkan ketidakadilan pemerintah. Kata-kata bahkan sanggup untuk membangun peradaban, dapat pula untuk meruntuhkannya. Sebab kata-kata yang menjelma menjadi sebuah gagasan sanggup mengubah dunia. Mengutip bukunya George Orwell. Andai dengan sesuatu cara hal ini bisa diterbitkan pada dunia dan maknanya diketahui meluas. Aku bisa membayangkan kehidupan tertindas, menyedihkan, dan menderita yang dialami oleh kaum Prol dan sebagian besar warga negara Oceania di buku ini. Aku juga memahami bahwa keabaian ataupun ketidaktahuan pada diri mereka akan hal-hal yang lebih penting dan berguna ialah disebabkan bukan hanya karena pemerintah yang begitu menindas, tapi juga karena diri mereka sendiri yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mengutip bukunya George Orwell, hal mengerikan yang telah dilakukan partai adalah memujukmu bahwa dorongan saja, perasaan semata tidak ada gunanya. Sementara partai merampok darimu segala kuasa atas dunia materi. Sekali kau sudah di cengkram partai, yang kau rasa atau tidak kau rasa, yang kau kerjakan atau yang kau kekang untuk tidak mengerjakannya, sungguh-sungguh tidak berpengaruh apa-apa. Apapun yang terjadi, kamu lenyap, dan kamu maupun tindakanmu tidak pernah kedengaran lagi. Kamu dicungkil tuntas, dikeluarkan dari arus sejarah. Aku percaya bahwa rakyat selalu lebih berkuasa dan berkekuatan bila dibandingkan para manusia yang duduk di pemerintahan itu. Namun, itu bila rakyat bersedia untuk bersatu. Tak usah kau berharap pada politisi itu, sebab begitulah permainan mereka. Namun, rakyat itu sendiri adalah sebaik-baiknya harapan. Mengutip bukunya George Orwell, jika ada harapan, itu ada di tangan kaum Prol. Kalau ada harapan, harapan itu pasti terletak pada kaum Prol. Karena hanya di sanalah, di dalam masa yang tak dipedulikan, yang merupakan 85% dari populasi Oceania itu, kekuatan untuk menghancurkan partai dapat dibangkitkan. Partai tidak dapat digulingkan dari dalam. Aku juga menyadari bahwa pada hakikatnya, pemerintahlah yang merupakan para pelayan, sedangkan rakyat adalah para tuannya, dan bukan sebaliknya. Sebab kitalah yang membayar pajak, kitalah yang membayar gaji mereka, kitalah yang memilih mereka, kita pula yang menghidupi mereka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya rakyat bersatu, menuntut, dan melawan apabila pemerintah tidak menjalani tanggung jawab mereka dan memberikan hak-hak kita sebagai tuan mereka, sebagaimana mestinya. Kau ingatlah kisah-kisah negeri yang dijajah, lalu sanggup meraih kemerdekaan mereka sendiri. Ingatlah pula sejarah-sejarah rakyat yang menggugat dan menggulingkan pemerintahan mereka dengan tangan mereka sendiri. Ingatlah ketika rakyat dan mahasiswa menduduki gedung DPR dan meluluhlantahkan kekuasaan Soeharto. Mengutip bukunya George Orwell. Tetapi kaum Pro, jika saja dapat dengan sesuatu cara menyadari kekuatannya sendiri, tidak perlu berkomplot sembunyi-sembunyi. Mereka hanya perlu bangkit dan mengguncang-guncang diri seperti kuda mengusir lalat. Kalau mereka mau, mereka mampu menghancurkan partai berkeping-keping besok pagi. Vox Populi Vox Dei sendiri adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang memiliki arti suara rakyat adalah suara Tuhan. Aku rasa sudah saatnya kita, rakyat, untuk berorganisir, saling mencerdaskan dan bersatu. Rakyat membantu rakyat ialah lebih nyata. Rakyat menuntut pemerintah ialah pula sebuah keharusan. Mengutip bukunya George Orwell. Tapi kita bisa membayangkan simpul-simpul perlawanan kecil tumbuh di sana-sini. Kelompok-kelompok kecil-kecil orang yang menggalang diri. Dan sedikit demi sedikit tumbuh menjadi besar. Bahkan meninggalkan beberapa catatan sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan apa yang kita tinggalkan.